Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan dalam pengajian kitab Umdatus Salik pada kuliah Zuhur di Masjid Khalid. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan pengajian ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan Allah mengabulkan hajat-hajat dan memberikan kepada kita syifa daripada segala penyakit zahir dan batin dan melamatkan kita daripada segala bala dan wabak dan bencana di dunia dan akhirat dan memberikan kepada kita husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Maka insya-Allah seperti biasa, sebelum kita meneruskan daripada mana kita berhenti pada pengajian kita yang lepas, iaitu semalam, kita melakukan sedikit merajaah. Kita masih membicarakan berkenaan dengan syarat-syarat jamaah. Maka daripada perkara yang kita membicarakan semalam adalah apabila imam dan makmum berada di dalam masjid, maka selagi mana makmum mengetahui pergerakan imam, maka sah yakni solat makmum. Selagi mana yakni makmum mengetahui pergerakan yakni imam, maka sah yakni solat makmum, sama ada makmum melihat imam ataupun makmum ini mendengar takbirnya imam. Walaupun makmum berada di atas masjid misalan, atau imam berada di bawah, ataupun imam berada di atas dan makmum berada di bawah. Ini kalau sekiranya kedua-duanya di dalam masjid. Berkenaan dengan kalau sekiranya mereka di luar masjid, maka diwajibkan yakni bagi makmum untuk sampai yakni kepada imam. Dan sampai yakni kepada imam, ini maksudnya adalah dia boleh sampai yakni kepada imam sama ada melalui berjalan ataupun berenang. Yakni ini yang juga disebutkan oleh penulis, kalau sekiranya imam berada di sebuah kapal dan makmum yakni berada di kapal yang lain, maka mereka melakukan yakni solat, dan di antara mereka ada lautan yakni misalan, maka dalam mazhab al-Imam Syafi'i sah yakni solat mereka selagi mana makmum mengetahui yakni pergerakan imam, dan ini dikirakan sebagai makmum boleh sampai kepada imam. Sama juga kalau imam melakukan di satu jalanan dan makmum berada di jalanan yang lain, dan di antara mereka ada jalanan yang mana manusia berjalan dan kereta dan sebagainya, maka sah ini solat mereka selagi mana makmum mengetahui pergerakan imam. Begitu juga dengan api. Ini juga disebutkan oleh Ibn Naqib al-Masri, kalau sekiranya imam melakukan salat dan di antara imam dan makmum ada api misalan, maka ini juga merupakan salatnya sah. Jadi sehari ini insya-Allah nanti kita akan lihat bagaimana penulis akan menerangkan situasi-situasi yang akan menyebabkan salat itu tidak sah, yang mana makmum tidak dapat sampai kepada imam. Maka kita dalam mazhab al-Imam Syafi'i, kita ada istilah dalam ilmu fiqh yang dikenali sebagai al-istitraq, iaitu sampainya makmum ini kepada imam. Jadi beliau akan memberikan ini beberapa misal. Jadi sikit lebih kurang ulang kaji kita tadi berkenaan dengan apa yang kita membicarakan ini semalam. Sekarang insya-Allah ini kita akan masuk kepada kitab Umdatus Salik. Jadi kita lihat di sini, ini yang akhir sekali kita membicarakan semalam sampai di sini. Yang akhir sekali penulis ini mengatakan sawa'un hala bainahuma narun aw bahrun yahuju ila yuhwiju ila sibahatin aw syari'un matruqun amla. Yani sama ada di antara mereka ada api ataupun lautan yang memerlukan ini kepada berenang, ataupun jalanan, yakni sama ada jalanan itu digunakan ataupun yakni jalanan yang kosong, maka sah yakni bagi makmum ini untuk melakukan salat bersama yakni imamnya. Selepas itu penulis ini sekarang ini membicarakan misal ini yang lain. Dia mengatakan walau waqafa kullun minhuma fi bina'in kabaitaini. Dan kalau imam dan makmum, dia mengatakan setiap daripada mereka berada di sebuah rumah, yakni imam ini sedang berdiri di sebuah rumah, makmum ini berdiri di rumah yang lain, au ahaduhuma fi sahnin wal akharu fi suffatin, ataupun yakni salah seorang daripada imam ataupun makmum berada di tengah yakni rumah, ataupun yakni di bahagian tengah rumah, dan yang satu lagi yakni berada yakni di bahagian yakni luar yakni rumah.
Satu yang ni berada dalam rumah, lagi satu yang ni berada yang ni di luar, yang ni bahagian yang di rumah. Daripada mindarin au khanin au madrasatin, sama ada daripada rumah ataupun madrasah, ataupun yang ni tempat yang mana yang ni manusia kita mengatakan berkumpul. Fa hukmuhu hukmul fada, maka hukumnya sama seperti imam dan makmum melakukan solat yang ni di tanah yang lapang. Yang ni apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah selagi mana mereka sampai yang ni kepada imam, yang ni makmum dapat sampai kepada imam, dan makmum dapat mengetahui pergerakan imam. Ini seperti mana kita membicarakan semalam, iaitu kalau sekiranya imam dan makmum berada di selain ini daripada masjid, maka diwajibkan yang ni bagi makmum untuk sampai yang ni kepada imam, dan dia wajib yang ni mengetahui pergerakan imam, sama ada dia melihat yang ni imam ataupun dia mendengar yang ni imam, bisyarti an la yahula ma yamna'ul istitraqa kasyubbakin, dengan syarat tidak ada sesuatu yakni yang menghindarkan istitraq. Ini seperti mana tadi saya mengatakan perkataan istitraq, ini maksudnya dia dapat sampai kepada. Jadi dengan syarat penulis ini mengatakan tidak ada perkara yakni yang melarangnya daripada dia sampai yakni kepada imam. Seperti apa? Seperti tingkap. Yakni misalnya yakni Imam Rafi'i, dan ini juga pendapat Al-Marawizah, yakni ulama-ulama Khurasan, yang mana mereka mengatakan kalau sekiranya imam berada dalam satu bangunan, imam yang ni berada yang ni dalam yang ni satu bangunan, dia tidak boleh yang ni terlalu jauh yang ni daripada imam kalau sekiranya makmum tersebut yang ni berdiri yang ni di belakang yang ni imam. Maka ini adalah pendapat yang marjuh, seperti mana saya mengatakan tadi, dia menggunakan istilah waqila. Tetapi pendapat yang mu'tamad, maka tidak ada masalah yakni selagi mana makmum dapat sampai kepada imam, sama ada mereka di sebelah kanan ataupun mereka di sebelah kiri, selagi mana mereka dapat lihat kepada imam dan mereka mengetahui pergerakan yang imam, maka sah yang salat mereka. Jadi bagi mereka yang mengikuti pengajian ini dan ada kitab, antum take note ya perkara ini. Wala waqafa al-imamu fil masjid, yakni penulis ini mengatakan kalau sekiranya imam ini berdiri dalam masjid, wal ma'mum fi fada, yakni makmum kalau tidak ada, fa idza sahat li hadha, kalau solat yakni makmum ini yang berdiri di depan pintu ini sahat liman khalfahu aw ittasala bihi, yakni daripada pintu, yakni misalan makmum yang dia melakukan salat dan dia jadi pintu itu mesti dibuka. Jadi bila kita melakukan salat, maka wajib ini kita memastikan pintu kepada, kalau sekiranya melalui pintu kita dapat sampai ini kepada imam, maka diwajibkan kita membuka. Yakni ada orang ini tak faham ini, kadang-kadang kita lihat ada orang jemaah dia solat di luar masjid misalan, dan lepas itu dia tidak dapat sampai kepada imam. Gate ini dekat belakang ini, di antara dia dengan imam ada tembok misalan, dan dia melakukan salat yang ni begitu, maka dalam mazhab Imam Syafi'i, maka salat ini seperti ini, salat seperti ini tidak sah. Apa sebabnya? Sebab dia berada di luar masjid, dia bukan berada dalam masjid. Kalau dia berada dalam masjid, selagi mana dia mengetahui pergerakan imam, maka tidak ada masalah. Tapi dia sekarang ini berada di luar masjid, maka ini tidak sah. Maka penulis ini mengatakan tidak sah ini salatnya walaupun pintu itu tidak dikunci. Jadi masalah sliding door, jemaah dirahmati Allah, kita kena faham ya. Bukan yakni isunya sama ada sliding door kunci ataupun tak kunci, sama ada ia tertutup ataupun ia terbuka. Jadi kalau ia tertutup, maka kita nak kena membukanya. Maka kita tidak boleh mengatakan tapi kita boleh membukanya kalau kita nak sampai kepada imam. Itu bukan maksudnya. Maksudnya adalah makmum mesti sampai yakni kepada imam tanpa yakni melakukan apa-apa. Jadi dengan ini alhamdulillah kita dah habis bab berkenaan dengan syarat-syarat sah yakni salat jamaah. Selepas itu yakni penulis yakni membicarakan tentang waktu-waktu yang diharamkan kita melakukan salat